Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Rifda Atia Haris dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar angkatan 2022. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak Kak karena sudah meluangkan waktunya dan menyetujui untuk melakukan wawancara kali ini. Saya izin kembali mengingatkan apakah Kakak bersedia untuk diwawancara kali ini? Iya, bersedia. Saya juga izin untuk merekam selama berlangsungnya wawancara. Apakah Kakak bersedia? Iya, bersedia. Baik, karena tadi saya sudah perkenalkan diri, ada baiknya Kakak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizka Nintias Kamal. Saya merupakan mahasiswi psikologi Universitas Negeri Makassar dan kesibukan saya kali ini ya sebagai mahasiswi dan kebetulan di semester ini juga cukup padat dengan tugas-tugasnya, jadi keseharian saya ya full dengan tugas-tugas saja sih. Jadi sekarang lagi sibuk jadi tugas, tapi selain itu ada kesibukan yang lain atau memang sekarang lagi sibuk tugas Kiki? Kalau kesibukan lain memang ada, tapi kayak 80%-nya tuh ya tugas-tugas sih. Tapi kalau untuk kesibukan lain mungkin ada yang kayak saya ada kewajibanku untuk sebenarnya untuk mengajar kalau malam, cuman ya karena masih ada tugas yang belum diselesaikan jadi terhambat Kak juga untuk pulang. Jadi akhirnya sekarang ini izin Kak dari kewajibanku itu dan harus menyelesaikan tugas-tugasku sekarang. Jadi lebih diutamakan kini tugas-tugas tak dulu, meskipun memang ada kewajiban tak yang lain, tapi lebih diutamakan kini tugas-tugas tak sekarang karena memang merasa lebih penting ini dulu diselesaikan. Iya betul, apalagi dengan deadline yang sudah semakin mepet, jadi aku bilang kayaknya memang harus didahulukan ini. Jadi sebagai mahasiswa Kakak lebih sibuknya itu memang di tugas di iya betul Kak. Tapi enjoy aja gitu dengan tugas-tugas Kakak. Enjoy Kayak bohong. Enjoy sih. Enjoy sih, tapi ya mau media apa, kalau mau dijalani harus kayak enjoy, jadi enjoy main. Semoga enjoy jadi Kak karena berapa semester berapa lagi sekarang Kak? Semester 4 satu kelas jadi Kak. Oh, satu kelas jadi Kak. Enggak pernah lihat sih. Iya, satu kelas jadi. Semoga lancar-lancar kuliah tadi Kak karena baru ke semester 4, semoga semester 5 enggak apa-apa jadi. Iya, makasih. Ya. Tadi kesini dari pagi ini naik apa kita di Kak kesini? Tadi kebetulan naik motor sih dan alhamdulillahnya enggak kena macet karena rute dari rumahku ke sini tuh alhamdulillah enggak kena titik macet, jadi lancar aman-aman sih perjalanan ke sini. Jadi kalau perjalanan itu lancar-lancar. Jadi kalau memang perasaan hari ini ya? Banyak tanya Karena kepo sekali kayak ini Kak sama kegiatan tak. Karena tadi kita bilang sibuk Ki, terus sekarang mau Ki diwawancara. Jadi ada baiknya aku tanya kita. Oke, kalau untuk perasaanku oke sih, jadi baik-baik sih dan memang lagi mood ya sekarang untuk diwawancarai karena kayak jadi ada waktu untuk wawancara. Iya. Mau kita diwawancara? Iya, bisa jadi. Ya, bisa deh kita. Iya, bisa deh. Oke. Oke. Tadi dipanggil apa siapa Ki? Kariska di? Iya betul, Kariska. Oke, Kariska. Semenjak kapan Ki main Instagram? Kalau Instagram itu sebenarnya sudah lama, dari SD kelas 4 Kapang. Jadi kalau mau dihitung-hitung itu kurang lebih 10 tahun Kapang. Jadi lumayan lama ini Kak. Terus kenapa itu waktu itu kelas 4 main Instagram Ki Kak? Oke, jadi awal mulanya saya main Instagram itu karena di situ baru-baru Kak dapat HP yang Android, jadi kayak explore ke apa-apa saja nih yang jadi pembedanya HP BlackBerry ku sama ini Android yang baru. Jadi kayak coba-coba apa-apa saja yang bisa ku download, terus apa-apa yang lagi hype. Dan kebetulan pada saat itu Instagram baru-baru launching. Ya. Jadi di situ ikut-ikut mah juga follow download. Jadi bukan jika ada tujuan yang besar di kayak memang mau dulu karena kayak sama aja lah semua berarti bisa sosial media karena memang lagi mau Ki download karena pindah Ki dari Android ke Android, jadi mau Ki download juga Instagram.
Iya betul, karena pada saat itu tuh memang Instagram bukan baru launching sih, cuman baru booming, jadi kayak mau aja lah booming, jadi ikut banget. Jadi tapi pas buat di Instagram itu bagaimana perasaan tak? Pas itu kayak senang kasih karena kayak banyak temanku yang belum punya itu HP Android, jadi kayak merasa superior kak di situ karena kayak saya punya kak Instagram, sementara banyak temanku yang belum punya, jadi kayak senang kak sih di situ. Senang jadi karena ada teman tak yang punya Instagram, cuman karena ada itu teman tak jadi merasa superior jadi Iya. Terus kan kalau di Instagram itu ada yang dibilang followers sama following. Nah bagaimana itu, karena kan teman tak ada yang download, jadi bagaimana itu kita atur yang seperti itu? Oke, jadi dulu itu sebenarnya nggak terlalu tahu kak dengan sistemnya followers following, jadi kayak semua orang itu follow ki, bahkan yang kayak sampai itu hari saya ingat kok memang kayak ribuan ki orang yang follow, tapi yang follow kayak itu 26. Jadi betul-betul langsung saya di follow, nggak ditahu bagaimana konteksnya ini, bagaimana berfungsinya ini, jadi langsung saya follow ki yang betul-betul di follow sama orang. Iya betul, apalagi pada saat itu tuh lagi hype-hype-nya ki GGS, pada saat itu ganteng-ganteng serigala. Terus di situ saya ngefans sekali kak sama Aliando, jadi kayak banyak akun-akun fanbase atau akun-akun keluarganya itu semua ke follow, sepupunya ke follow semua itu. Jadi nggak terlalu dipikir gitu nih soal pengikut begitu, nggak terlalu apa lagi namanya kayak disaring jelas soal pengikut tak. Jadi pokoknya apa yang memang mau diikuti, apa yang mau lebih update di soal itu langsung saya di follow. Iya betul, karena menurutku memang di situ pas masih bocil, jadi kayak nggak terlalu tahu pak memang sistemnya followers following gitu. Yeah. Jadi sembarang ini memang. Jadi sejak kapan gitu mengerti sistem following sama followers? Itu cukup lama sih kayaknya dari itu kan pertama kak main tuh kelas 4, terus saya mulai tahu soal followers following itu di SMP, di SMP di situ, dan itu pun sebenarnya sudah berkali-kali bikin akun baru karena saya tuh kayak kalau misal ada lagi jadi kayak sering kayak tuh ganti-ganti Instagram, bikin Instagram baru. Jadi memang saya tuh dulu sering kayak bikin Instagram baru sampai yang kayak omku itu yang kayak biasa marah-marah kayak yang mana itu kau Instagram nulis karena kayak banyak sekali, dan sering pakai nama-nama aneh. Kayak dulu tuh kalau lagi suka ke Korea, ku hapus ke akunku terus bikin ke akun baru, terus itu username-nya akunku tuh nama Korea kayak Hyunra, Hyunmin. Jadi banyak dia akun tak baru bukan nama asli tak kan memang dipakai. Iya, bukan nama asli, karena pas kalau misal saya tuh kalau tipe yang kayak kalau lagi suka kak sama sesuatu itu yang kayak memang ku dalami sekali. Jadi itu hari yang kayak suka kak K-pop, kayak cari kak sama teman yang suka K-pop. Jadi kayak Army itu yang kayak dulu yang kayak nama-nama Korea tuh pusing. Terus kayak dikasih jadi username King kayak gitu sih. Oke. Jadi Cukup username banyak tak dulu target-target jadi sesuai sama memang apa yang didalami. Tapi kalau boleh tahu kenapa sampai harus hapus Instagram tak yang sebelumnya terus diganti lagi dengan yang baru? Terus kenapa harus pakai username yang Korea itu kak? Oke, kalau kenapa kak hapus gitu yang dulu, karena sebenarnya kayak saya tuh kayak tipe yang kayak totalitas kak, jadi kayak aku tinggalkan identitas lama aku, terus dibangun kak hadir kak lagi dengan identitas yang baru yang kayak sok Korea itu. Terus penasaran kayak itu kenapa kak sampai harus kak ganti nama aku, padahal kayak cuma banyak orang yang suka Korea tapi nggak sampai ganti username kayak itu tadi, karena kayak menurutku saya totalitas kak, kalau lagi suka ke sesuatu kayak itu terus memang kuanu yang kayak sampai ku ganti nama aku dan segala macam biar kayak nama username lain, username medsos lain itu kayak sering kayak begitu. Jadi bentuk kesukaan itu diganti memang diikuti bagaimana yang disuka gitu. Kayak totalitas betul-betul memang misalnya kalau disuka Korea betul-betul diganti juga username tak ya orang Korea gitu kak. Iya betul, dan itu terjadi cukup sering, misal kayak lagi nggak suka ke Korea, lagi suka sama Harry Potter, bikin ke akun baru lagi, terus di situ kayak namaku Harry Potter.
Jadi berapa total ini Instagram yang sudah dibuat kak? Jujur kan aku tahu. Jadi karena sering ganti-ganti sosial media, makanya kayak sampai sekarang itu nggak ditahu nih berapa sosial media Instagram yang dibuat, karena memang semakin banyak yang mau didalami, buat lagi Instagram yang baru. Iya betul. Dan nggak tahu kayak itu yang kayak sampai sekarang berapa itu total akunku. Kalau mau dihitung dari akun pertamaku yang pertama kami Instagram sampai sekarang itu nggak tahu karena memang banyak sekali. Oke, jadi banyak sekali di akun tak. Terus kapan itu akun tak bukan soal tentang kayak mau ki mendalami sesuatu, kayak memang mau ki jadi diri tak, bukan soal kayak pakai nama yang seperti itu. Kapan pi mulai ki punya akun yang sekarang? Oke. Jadi untuk perubahan dari kebiasaanku ganti-ganti akun Instagram, ganti-ganti username sampai sekarang punya kak Instagram yang memang tetap untuk akun pribadiku memang itu pas pandemi yang kayak di situ mulai kak lihat-lihat orang di TikTok yang kayak estetik ya gitu. Jadi kayak mulai juga mau bangun akun yang memang kayak fokus untuk saya sendiri. Dan karena melalui TikTok itu juga kayak biasa banyak aku dapat teman. Terus kayak kulihat kini teman-temanku yang aku dapat di TikTok itu kayak mereka tuh followersnya kayak banyak semua. Ternyata mereka kayak masih dari akun SD-nya sampai sekarang masih pakai. Terus kayak sadar kak, oh kayaknya saya kesalahanku adalah selalu ganti-ganti akun, jadi selalu followersku itu tak reset dari nol lagi. Jadi mulai dari situ sih yang kayak bilang, oh kayaknya ini harus kak bangun akunku betul-betul yang kayak memang untuk saya dan fokus kak sama ini akun supaya bisa kak bangun kini akun jadi banyak followersnya dan terjaga pertemananku sama mutual-mutualku yang sebelumnya gitu sih. Jadi karena dileki dari teman tak yang memang dari dulu nggak pernah ganti akun, jadi makanya banyak followersnya. Di situ kita mulai belajar kalau memang mau betul-betul mutual sama teman tak, ya harus kita tetap punya itu akun, bukan ganti-ganti akun nih. Iya betul. Jadi sekarang itu akun tak yang sekarang dipakai sampai sekarang. Enggak. Ganti akun kak lagi. Oke kak, jadi akun bagaimana lagi dibikin kak? Jadi ada lagi satu kejadian yang bikin bikin kayak lagi akun baru. Itu tuh yang kayak pokoknya tuh di akun lama aku yang mulai di situ banyak mutualku dari dapat kak dari TikTok atau dari teman-teman grup lain gitu, mulai memutual di Instagram. Jadi kayak mulai juga meningkat followersku. Tapi pada saat itu tuh ada yang kayak karena banyak itu akun, terus mereka tuh kenal kak sebagai pribadi yang kayak cerewet, terus yang kayak yang kayak begini sekarang. Terus sementara mau yang kayak di situ kayak mau kak kayak hijrah begitu tuh. Terus jadi kayak mau kak bikin sesuatu yang kayak personalitiku yang begitu, yang dimana bisa kak jaga imageku di situ. Makanya bikin kak lagi satu akun dengan username yang sama tapi beda satu huruf. Yang pertama itu 2 L-nya, yang sekarang itu 3 L-nya. Oke. Tapi sekarang itu masih aktif dua-duanya? Iya, dua-duanya itu masih aktif. Kalau untuk akunku yang lama itu sekarang aku jadikan jadi tempat kayak galeri kak. Kan sekarang kayak lagi suka kak dengan bintang-bintang, bulan-bulan. Sebenarnya itu lama masih dari SD, cuman kayak baru pak sekarang serius sih. Jadi kayak semua kayak foto bulan atau foto rasi bintang yang aku foto dari HP ku tuh aku upload di Instagramku yang lama. Jadi kayak aku jadikan sebagai galeri saja sih di situ. Di situ mau tahu tak yang mana? Yang dari dulu itu yang dari TikTok gitu. Iya itu di situ. Betul situ. Tapi ndak pernah jadi kayak hapus followers. Pernah sih hapus follow. Banyak dulu aku hapus followers yang cowok. Jadi kayak semua karena itu mau hijrah, jadi dihapus followers cowok tak? Iya betul. Dan yang kayak banyak cowok yang kayak ku unfollow terus ku remove gitu. Jadi kayak cukup banyak juga sebenarnya mutual yang ku kasih keluar sih dari Instagram itu. Tapi postingan kan postingan awal yang di akun yang rasi bintang tak itu dulu postingannya memang tentang bulan atau bagaimana? Kalau postingan dulu tuh ya postingan pribadi postingan pribadi tentang diriku, kayak fotoku, foto keseharianku. Tapi itu tadi sering kak aku arsip sekarang. Terus itu ku upload foto-foto yang kayak gitu, galeri bulan dan segala macam.
Jadi akun itu sekarang yang sekarang dipakai untuk penyimpanan galeri. Jadi Iya, gitu. terus di unfollow juga cowok. Terus sekarang kalau boleh tahu berapa akun Instagram tak? Jadi Yang kebetulan menetap. yang sekarang ada di HP ku itu ada 5. Ada 5 akun. Akun yang pertama itu yang tadi yang galeri bulan. Terus yang kedua itu yang sekarang memang akun pribadi yang aku pakai. Terus yang ketiga ada second account-ku. Sebenarnya enggak aku anggap second account kita yang pertama sih. Tapi enggak tahu ya second account itu enggak. Tapi enak ada second account-ku. Ya. Terus ada juga akun jualanku. Terus yang terakhir itu ada akun untuk stalk orang. Wow. Jadi cukup banyak nih dan ada semua masing-masing kegunaannya begitu. Iya betul. Jadi kayak memang kalau lagi mau kayak ini ku pakai akun ini, mau kayak ini ku pakai akun ini, kayak gitu sih. Jadi beda-beda kianunya di kayak ada divisinya masing-masing. Ini tadi Ya betul, ada gunanya ya, masing-masing. ada gunanya masing-masing. Cuman dari kelima akun tersebut yang mana akun yang paling saudari Rizka aktif? Kalau yang akun yang paling aktif itu yang akun yang sekarang yang memang akun pribadiku dengan akun second accountku, dimana di situ tuh isinya tuh cuma cewek semua dan cuma temanku dari SMP, SMA sama kuliah. Itu sih yang Oke. Tadi kan sempat disebut soal second account. Mungkin bakal lebih banyak bahas soal second account karena saya lebih tertarik sama second account tuh. iya baik. Jadi saudari Rizka, apa yang mendorong saudari untuk membuat second account di Instagram? Oke, jadi itu second account itu sebenarnya sudah lama sekali nih, bahkan itu sebenarnya second account dari akun pertamaku yang galeri-galeri itu, galeri bulan. Sebenarnya second account dari situ. Dan karena itu tadi banyak sekali orang yang follow kayak di situ. banyak sekali mutualku di situ kayak biar orang udah tahu ke siapa ini. Karena dulu memang terhubung ke TikTokku sama Instagramku. Jadi kalau orang udah lihat ke TikTokku, nah follow ke Instagramku. Iya. Jadi kayak banyak sekali di situ orang ada kenal. Jadi Oke. itu mau bikin kayak second account untuk teman-teman terdekatku yang memang ku kenal, betul ku kenal gitu. Jadi kayak ndak harus kayak jaim kayak batasi SG ku dan segala macam. Jadi itu sih lebih mau saja bebas untuk upload SG, upload post-postan di Instagramku itu. Jadi makanya kenapa bikin kayak second account. Jadi karena mungkin membatasi di orang-orang yang ada di second account tak, dan terus kita pilih juga teman-teman di baru mungkin lebih bebas untuk berekspresi di second account tak, makanya diputuskan untuk dibuka second account karena di akun pertama tak itu akun yang galeri bulan itu terlalu banyak mutual yang tidak terlalu kenal Ki. Oke. Selanjutnya memang apakah memang ada pengalaman tertentunya saudari Rizka atau perasaan tertentu yang mendorong saudari Rizka untuk membuka second account? Iya sih, pengalamanku itu adalah karena awalnya itu kan lama kak baru bikin second account dari first accountku itu. Jadi awalnya itu karena kan ada fitur close friend. Ya. Cuman tuh kayak kadang tuh mau kak upload gini untuk close friendku, tapi kayak nanti tuh ada juga posan yang ndak mau kak ini orang di close friendku tahu Ki. Jadi kayak aku edit terus itu close friendku, ada ku kasih keluar, ku kasih masuk lagi. Jadi kayak mending kayak bikin lagi akun baru yang memang ku kasih masuk itu yang orang betul orang yang betul-betul di situ. Terus di second account ku bikin kak lagi close friend yang memang dekat kak. Jadi memang tersaring ke orang-orang yang mau ku kasih lihat itu posanku atau enggak gitu. Jadi kayak meskipun memang di second account tetap ada kayak batasan-batasannya orang kayak sampai bisa masuk di close friend di second account gitu kak. Iya betul kayak gitu sih kak. Oke. Terus karena kan sebelumnya itu dipakai Jakunta yang banyak. Terus kan di situ memutuskan Ki untuk membuka second account. Tapi bagaimana perasaan tak sebelum membuat second account? Apakah memang nyaman Jeki dengan teman-teman tak yang banyak mutual tak itu? Sebenarnya itu sih kak, sebenarnya itu tadi yang kayak kurang nyaman kak, makanya selalu kak rasa untuk kasih masuk mereka di close friend karena itu tadi ada itu sih kak, ada perasaan resah gitu, makanya aku kasih keluar masuk di mereka.
Jadi karena perasaan resah, makanya memutuskan Ki untuk membuat second account. Iya, jadi karena kayak merasa resah kayak itu tadi, jadi memutuskan untuk bikin second account, dimana bisa Kak lebih merasa tenang, merasa lebih nyaman untuk membagikan hal-hal apa saja yang memang mau Kak bagikan Ki, mau Kak kasih tau Ki teman dekatku. Jadi kalau boleh tahu kenapa gitu lebih tenang Ki, lebih rasa nyaman Ki setelah membuka Ki second account? Karena kayak menurutku itu konten-konten yang kebagikan tuh biasa kayak lebih aman Ki, misal kayak misal kayak upload ke foto begitu tuh, terus kayak misal kalau upload gitu di akunku yang kayak banyak sekali orang di situ, yang biar orang yang tidak aku kenal kayak takut-takut kayak juga kayak disalahgunakan Ki fotoku, yang kayak kan kayak banyak sekarang kasus-kasus yang orang diedit Ki fotonya dari AI begitu tuh, jadi kayak resah aja saja karena misal kayak ada kayak kejadian begitu di saya, terus kayak nggak tahu siapa yang mau ketuduh karena banyak sekali orang di dalam gitu. Jadi itu sih kayak merasa tidak aman kayak di situ, makanya bikin ke akun baru yang bisa Kak bagikan Ki, dan merasa aman kayak di situ karena memang orang-orang yang aku percaya dan memang aku kenal Ki gitu. Jadi kayak ada perasaan waspada. Jadi karena ada perasaan waspada di gara-gara takut Ki mungkin ntar takut Ki disalahgunakan gitu, jadi lebih tenang Ki, lebih lega Ki untuk posting di second account. Iya betul, karena itu sih tadi menurutku konten-konten yang aku bagikan kayak foto-foto gitu lebih terjaga Ki di situ, meskipun memang kita nggak tahu hatinya orang, meskipun kayak dekat Ki sama dia tapi nggak tahu Ki kayak orang itu bagaimana, tapi menurutku kayak lebih better Ji daripada ada Kak di akun yang banyak orang nggak aku kenal di situ. Jadi bagaimana Persanta setelah membuat dan sekarang digunakan second account? Apakah masih di second account? Tentunya ada perubahan yang signifikan, kayak itu yang tadi juga kayak lebih tenang, dan kalau dulu itu di second accountku masih ada cowok yang kayak memang dekat aja sama ini teman-teman dekatku yang cowok, tapi kalau sekarang itu memang kayak cewek semua, jadi menurutku kayak lebih terjaga di situ daripada yang daripada yang sebelumnya, karena kayak meskipun upload kayak yang foto-foto yang kayak ndak pakai niqab atau ndak pakai jilbab, itu biasa kayak menurutku masih aman aja, paling kalau yang kayak kalau ndak pakai jilbab ini pasti kayak aku posting di second account dan close friend, jadi memang betul-betul yang yang apa ya, yang lihat itu orang-orang yang memang dekat sekali aja. Terus juga biasa sering Kak itu yang kayak ingatkan ke teman-temanku, kayak kalau misal Instagrammu dipegang sama cowokmu, kasih tahu pas keluar kok, karena itu tadi mau Kak jaga Ki konten-konten yang kubagikan jangan sampai dilihat Ki sama orang yang tidak ingin Kak mereka lihat gitu. Jadi kayak lebih dikontrol Ki di orang-orang di dalam, karena melihat juga konten yang mau diposting itu sesuai jika sama orang yang ada di dalam gitu. Iya betul, itu juga tadi sering Kak tanya-tanya Ki temanku yang kiranya kayak baru punya cowok atau ada cowoknya, yang kayak kutanya Ki, namun tidak pegang gini aku nih cowokmu, karena takut Kak cowoknya lihat Ki hal yang sebenarnya tidak mau aja itu cowoknya lihat Ki gitu. Jadi itu sih memang lebih ku kontrol sekali sekarang, karena konten yang ku bagikan juga kayak bebas sekali kurasa. Jadi karena bebas makanya kayak lebih diperhatikan lagi orang-orang yang konsumsi gitu konten gitu. Iya betul, lebih diperhatikan sih. Oke. Selanjutnya Kak, apakah memang ada perbedaan perasaan sebelum dan sesudah membuat second account? Tentunya ada perbedaan yang signifikan, kayak yang sebelumnya tuh sering Kak was-was kalau misal ada orang asing yang lihat Ki kontenku, dengan sekarang itu kayak lebih tenang Kak, karena itu tadi lebih terkontrol Ki siapa-siapa yang lihat Ki kontenku gitu. Jadi kan lebih terkontrol Ki di orang-orang yang di dalam, jadi ada perasaan lebih tenang di dalamnya di. Iya betul. Tapi di samping dari rasa bebas itu Kak Rizka, apakah memang masih ada perasaan khawatir setelah membuat second account? Kalau perasaan khawatir tentu ada sih Kak, itu kenapa sering Kak kontrol Ki followersku di second account itu, yang kayak siapa tahu tiba-tiba ada cowoknya tahu, jadi kayak tiba-tiba tukeran akun kita atau segala macam, kan dari tahu itu karena rasa was-was itu lah yang bikin Kak sering kontrol mereka gitu. Jadi tetap ada biarpun ada rasa bebas, tetap jika merasa khawatir di, karena begitu kan dari tahu kita ya siapa yang pegang akunnya orang.
Jadi Salki juga ingatkan Ki ke teman-teman yang followers tak, supaya kayak tetap ingatkan Ki kalau misalnya ada Kak yang begitu. Ada Kak. Iya. Oke. Selanjutnya Kak, kalau di second account tak, memang ada perbedaan konten Kak di second account atau di main account tak? Iya ada. Oke, bagaimana itu perbedaan tak? Kalau di mungkin bisa dijelaskan dulu di first account tak bagaimana? Oke, baik. Kalau dari first accountku tuh sendiri, di situ tuh kalau yang di SG itu lebih banyak kayak ke repostan post-postnya orang. Terus kalau misalnya post-postan itu lebih banyak yang kayak konten masak-masak, atau misal kayak ada sesuatu yang ku abadikan, misal kayak ada buku ku dapat bagus, jadi kayak ku foto gitu terus ku upload ke situ, yang kayak hal-hal begitu Jessica. Kayak konten-konten masak, buku di first account tak. Kalau di second account tak itu bagaimana Kak? Kalau di second account itu lebih brutal ya. Jadi kayak brutal ini bagaimana Kak? Karena brutalnya ini orang-orang beda. Oke, jadi kalau di second account itu lebih banyak kayak ke sesuatu yang lebih, menurutku itu lebih privacy, kayak fotoku, jadi kayak jadi ndak posting ki foto kalau di first account. Iya, ndak posting ke foto, tapi kalau untuk kayak repost SG itu masih Ji. Tapi kalau dulu sebelumku kuliah itu, kalau misal repost ke fotoku terus fotonya SG-nya orang terus ada Kak di situ, besok stiker ki. Tapi sekarang ndak jadi kayak ada meja foto. Kalau boleh tahu kenapa ki seperti itu Kak? Kenapa ada perbedaan dulu waktu itu di stiker ki, sekarang tidak? Kalau dulu itu justru yang kayak awalnya kayak lebih mau Kak menjaga kayak fotoku tersebar di media sosial. Cuman kalau sekarang itu mungkin karena ada juga dari pengaruh dari lingkungan, kayak sering Kak kayak jalan-jalan sama temanku baru foto-foto gitu, dan menurutku bagus ki fotonya. Jadi kayak sayang sekali kalau nggak lihat ke orang foto-foto sama temanku gitu sih. Karena ada aja pengaruh lingkungan makanya pesan ki untuk jangan lagi pakai stiker. Iya. Oke. Ya. Terus kemudian apakah memang ada tema atau topik tertentu yang lebih sering Kariska bagikan daripada yang lain? Kayak ada topik khusus yang diposting di second account tak? Kalau di second account itu sih kalau menurutku khusus sekali itu, kayak kalau kayak bebas upload foto di situ. Ada temanya kayak mau ki posting soal apa begitu? Nah, jadi lebih kayak random Ji, kayak biasa kayak bikin Kak video yang kayak itu jadi kayak TikTok kayak lip sync, atau biasa yang kayak kayak edukasi, misal kayak ada baru ku dapat dari materi perkuliahan dan menurutku harus Kak bagikan ke orang-orang. Jadi kayak biasa bikin Kak video terus kayak bicara Kak di situ mengenai ini. Jadi kayak lebih konten-konten gitu, jadi Kak random nih, enggak ada jadi khusus, tema khusus. Jadi enggak ada jadi topik khusus atau tema khusus, lebih ke mau ki posting terserah kita. Iya betul, itu kalau di second account sih. Kalau misal untuk tema khusus itu sendiri tuh kembali lagi di akun galeriku yang sebelumnya, kayak memang di situ khususkan sekarang untuk upload soal bintang dan segala macam. Tapi kalau untuk second account itu sendiri sekarang lebih sih bebas, random terserah saya mau upload situ. Kenapa Kak? Oke Kak, jadi bebas gini kalau di second account tak. Tapi karena kan memang random ki konten yang diposting. Jadi bagaimana Kak Rizka memilih konten apa yang akan Kak Rizka bagikan di second account tak? Kayak bagaimana caranya dipilah di sini di second account, di sini di first account, konten yang ini di first account. Iya, misal kalau untuk pemilahan itu kayak lebih, misal ada foto bagus yang mau ku upload itu kayak ku masukkan di second account, atau misal ada sesuatu yang mau ku bagikan kayak ilmu, misal kayak ada yang ku dapat kayak satu pelajaran baru yang ku dapat, itu biasa kayak habis Kak baca buku terus ada insight yang ku dapat dari buku itu, biasa ku bagikan di akun firstku. Jadi kayak itu sih memilahku itu kayak begitu. Jadi memang tetap kita memilah di konten-konten terhadap second account sama di first account tak? Iya betul, kayak tetap ku kelompokkan mana yang orang-orang di first accountku itu bisa terima, mana yang hatiku tenang kalau ku bagikan kini ke akun ini gitu.
Kalau misalnya soal pertimbangan tah, apakah memang Kariska mempertimbangkan reaksi atau tanggapannya followers tak sebelum membagikan konten? Misalnya kayak mungkin ada didapatkan komen begitu. Iya sih, pastinya kayak pertimbangan kayak dulu misal kayak mau upload sesuatu kayak mikir kayak kira-kira apa reaksinya orang kalau upload gini ini konten, apalagi misal kalau kayak terdorong mah itu untuk kayak upload ke fotoku di first accountku itu kayak berpikir mah kayak kira-kira bagaimana ini tanggapannya orang di, karena kayak biasa kayak nggak terlalu upload misal diriku terus kayak tiba-tiba mau upload ke sesuatu di feeds IG ku yang pertama itu kayak kupikir sekali sih bagaimana tanggapannya orang-orang gitu. Jadi selalu juga dipikirkan bagaimana reaksinya orang terhadap kita tadi. Iya betul. Kemudian jadi memang betul kalau di second account itu digunakan untuk hal-hal yang tidak bisa kita bagikan di akun utama tak? Iya betul. Terus memang apakah ada bisa mungkin disebutkan kembali apakah memang ada alasan khusus mengapa Kariska membagikan konten tersebut di second account, konten tertentu di second account? Oke, kalau konten tertentu dalam hal ini yang saya bicarakan adalah kayak foto-foto pribadiku itu tadi alasanku adalah karena kembali lagi takut kayak foto-fotoku tuh disalahgunakan dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, apalagi saya tuh sering nggak private di akunku, jadi kayak nanti ada orang dari kayak misal ku private saja kadang nggak ditahu siapa yang berpotensi berbuat jahat sama kita, apalagi kalau dibuka terus reels tak muncul di anunya orang terus stalk Instagram terus jadi kayak waspada dengan bagaimana orang ambil tindakan terhadap apa yang dilakukan gitu. Iya betul. Jadi memang betul ada perbedaan antara postingan akun pertama dan second account tak lah? Iya betul. Kemudian kalau di akun utama itu bagaimana reaksi teman-teman dan followersnya Kariska terhadap konten yang dibagikan di second account? Kalau reaksinya mereka ya, kalau reaksi yang bisa dilihat melalui Instagram itu justru yang kayak mungkin dari kayak komen misal kayak upload ke konten masak terus biasa mereka kayak komen atau reply SG ku yang kayak weh resepnya dulu atau weh minta dulu weh coba dulu kayak gitu-gitu sih. Jadi tetap ada reaksi tak antara followers tadi? Iya betul. Melalui reply di Insta story gitu. Jadi apakah memang ada perbedaan reaksi antara konten di main account tak sama second account? Iya sih, jelas ada perbedaan karena kalau di justru ini kayak misal kalau upload ke sesuatu di di first account itu teman-teman dekatku kayak teman-teman dekatku itu justru jarang kayak reply begitu. Tapi kayak kalau misal upload ke sesuatu di second account itu biasa kayak mereka cepat sekali tanggapi yang kayak bilang wih alainu gitu. Oke. Menurut tak ada yang membuat ini teman tak reply ki story tak lebih pilih reply story tak di second account tak daripada di main account? Mungkin karena konten-konten yang ku upload di main account juga itu yang kayak konten serius kayak edukasi atau kayak kayak repost-repostan soal kayak apa sih yang kayak aku dapat dari Instagram begitu, yang kayak jadi kayak kontennya itu lebih serius ki. Terus misal kalau di second account itu kan biasa yang kubagikan itu kayak bercanda atau misalnya ada pengalaman lucu. Jadi mungkin itu sih yang bikin mereka juga lebih tertarik untuk respon ke konten-konten yang kubagikan di second account. Oke. Jadi apakah dari reaksi-reaksinya teman tak, apakah memang ada reaksi tertentu yang diharapkan dari followers tak? Dari konten-konten yang dipost, apakah memang kita mengharapkan reaksinya teman tak balas ini mungkin instastory tak atau memang di main account atau di second account? Mungkin bisa di second account dulu. Kalau dari second account sebenarnya kalau di second account justru lebih berharap di reply kayak, karena menurutku ini yang kebagikan tuh lucu sekali kan, jadi kayak aneh kok kalau udah ketawa ini yang upload. Jadi kayak berharap lebih orang ketawa dengan konten yang membagikan kayak gitu sih. Jadi berharap untuk di reply karena dirasa kayak
mungkin orang ini perlu sekali reply storyku karena aku rasa lucu ki konten yang ku bagikan. Kalau di main account Kalau di main account sebenarnya saya tidak terlalu berharap banyak sih, karena memang konten yang aku bagikan itu juga konten-konten serius yang memang orang kalau lihat ya minim untuk respon. Jadi justru kalau misalnya di main account itu tidak terlalu berharap Jeki untuk di reply di konten yang di post. Iya betul. Oke. Sebelumnya sering ki posting di postingan kayak bukan bukan di Insta Story tapi lebih di feeds. Di IG mana ini? Di IG first dulu Kak. Kalau di first account itu itu tadi kalau yang ku upload itu kayak lebih banyak kayak konten masak-masak atau buku yang baru kebaca, itu sih yang ku upload di feeds. Kalau SG itu yang kayak repost di Jadi tetap mengupload di dua-duanya digunakan di feed sama di Insta Story. Iya betul. Kalau di second account tak? Kalau di second account itu yang ku upload itu apa ku upload sih? Apa ku upload? Jarang nggak sih upload. Oh, banyak aku upload. Sebenarnya aib sekali sebenarnya. Please jangan aku tahu Kak. Sering ka upload ki, ku edit ki fotoku sama biasku. Baru ku upload ki di feeds. Jadi besar sekali nih perbedaannya postingan tak yang di main account sama di second account. Karena di first itu kita lebih pilih untuk posting soal masak-masak, justru kalau di second account itu lebih milih posting editan tak sendiri. Iya betul. Terus dari postingan tak itu bagaimana, apakah memang ada komentar atau respon yang mungkin berkesan ki dari postingan tak yang di post di first account? Apakah pernah ki dapat komentar yang menurut tak berkesan untuk kita di first account tak? Enggak sih, jarang sih karena orang-orang itu jarang ki juga komen kalau di feeds. Biasa tuh yang mereka tanggapi tuh yang dari SG sih. Kalau di kalau di second account? Oh ya, kalau di second account itu justru kayak biasa lucu-lucu ki komennya, yang kayak misalnya tadi upload kak editanku sama biasku, terus biasa tuh ada orang yang komen sehat-sehat orang hari ini. Sudah mimit. Jadi lebih ke lucu ki responnya karena memang postingan yang di upload itu mengundang respon-respon yang lucu juga. Iya betul. Nah, dari komentarnya itu teman tak, bagaimana respon tak terhadap komentar-komentar atau feedback dari followers tak? Menurutku tuh kayak lucu saja sih, karena kayak merasa sama kayak spektrum humorku. Kayak ada apa aja juga humorku, dan menurutku lucu sekali tuh orang aring gue. Jadi menurut ini yang di second account itu kayak orang-orang yang sama juga sama kita. Iya. Betul. Iya sih. Oke. Jadi komentar-komentarnya itu cenderung memang direspon komentarnya teman tak, kayak dibalas juga komentarnya. Iya, misal aku balas juga yang kayak misal kalau dia komen begitu tuh biasa juga aku balas juga komennya gitu. Oke, selanjutnya Kak Rizka, apa yang membuat Kak Rizka merasa perlu untuk berbagi di second account Anda? Apakah memang ada hubungannya dengan perasaan atau pengalaman pribadinya Kak Rizka? Kalau dari pengalaman pribadi sih tidak ada, cuman kalau dari segi perasaan iya, karena itu tadi saya merasa tidak nyaman untuk membagikan sesuatu yang personal di main accountku, makanya hadir gitu kebutuhanku untuk membagikan sesuatu di tempat yang memang orang-orang yang kupilih yang mau mereka lihat, makanya itu tadi memilihkan untuk bagikan di second account. Jadi kayak lebih kita yang kontrol jadi orang-orang yang bisa masuk ke dalam, karena memang konten-konten tak itu memang orang-orang yang mau dikasih lihat di second account tak? Iya betul. Selanjutnya
Kan memang di Instagram itu ada soal privacy begitu Kak. Iya. Bagaimana persepsi Kariska tentang risiko privasi saat berbagi di second account? Menurutku itu tetap ada sih resiko-resikonya, yang apalagi kayak ketika kita merasa bebas sekali mungkin kayak merasa terlalu bebas mungkin untuk mengupload sesuatu itu makin besar juga timbulnya kemungkinan resiko yang bisa muncul. Makanya itu tadi sering Kak kontrol siapa orang yang yang bisa lihat kontenku, kayak itu sih tadi yang kutanya ke temanku kayak gitu sih. Jadi cara tak mengatasi itu lebih sering dia mengontrol orang-orang yang ada memang di second account tadi. Iya betul. Jadi tetap Ki merasa khawatir tentang privasi ketika memang kita menggunakan second account. Iya betul. Terus di samping mengontrol orang-orang yang ada di dalam, apakah ada langkah-langkah yang lain atau langkah-langkah khusus untuk melindungi privasinya Kariska di second account? Apakah mungkin caranya Kariska bagaimana? Kalau saya sih cara lain selain mengontrol followersku yang di second account itu salah satunya adalah dengan bikin juga itu yang aku pergunakan juga itu fitur close friend. Jadi kayak kalau ada yang mau aku bagikan tapi lebih privasi dari privasi itu di close friend. Jadi betul-betulnya second account kayak memang pribadi yang lebih bebas dan ya bebas. Iya betul. Terus kalau boleh tahu Kariska, followers yang di second account itu teman-teman ada dari teman-teman atau keluarga itu kayak siapa-siapa saja yang Kariska izinkan untuk masuk di second account? Itu sih tadi yang kayak teman-teman SMP yang memang dekat-dekat sekali, bukan semua teman SMP tapi memang yang kayak circle saya pas SMP. Terus pas SMA juga, kalau pas SMA itu bukan cuma circle sih, kayak satu kelas, karena dulu SMA itu satu kelas satu angkatan, jadi kayak dekat ke satu sama lain gitu. Jadi kayak aku kasih masuk semua jadi close friend di second accountku karena memang dekat aja sama mereka. Terus kalau dari teman kuliah itu yang kayak beberapa aja sih, dan itu pun yang cewek aja saja yang aku kasih masuk di close friend second account. Kalau keluarga Kalau keluarga itu ada tante tapi kayak enggak beda jauh ke umurku, jadi kayak kakak ji untuk saya. Jadi kayak enggak apa-apa juga kalau kayak lihat Kak bagikan konten begitu, jadi kayak enggak apa-apa sih. Jadi betul-betul orang yang menurutnya Kariska itu dekat secara kayak bisa mengekspresikan orang yang betul-betul bisa terima kita yang mengekspresikan apa yang mau diekspresikan. Iya betul. Kalau orang tua itu sebenarnya sampai sekarang itu Maceku masih request follow tapi ndak kuasa sih. Kalau boleh tahu kenapa Kariska? Kalau bisa dilihat dari pandangan saya, orang yang paling dekat sama Kariska itu mungkin orang tua. Tapi kenapa Kariska tidak mengizinkan orang tua untuk masuk di second account? Karena sebenarnya ndak apa-apa juga kalau lihat sih, karena sebenarnya maceku itu ndak masuk di itu akun, cuman biasa pegang HP ku, jadi kayak biasa lihat sendiri sih. Jadi untuk apa dikasih masuk karena lihat aja. Kalau kakak, bapak, kalau ayah itu ndak terlalu aktif main media sosial, jadi kayak kayak itu akun tuh sekedar ada ji. Dan lucunya ayahku sekarang itu tuh sering upload tutorial masak di itu akunnya di IG. Jadi kayaknya aku tahu deh kenapa Kariska selalu posting makanan di main account-nya, karena ayahnya juga begitu. Iya betul. Nah, jadi bagaimana hubungan dengan keluarga atau dengan teman-teman dekat mempengaruhi Kariska dalam membagikan postingan di second account? Itu tadi sih yang kayak ada juga hal-hal yang meskipun dekat sekali Kak sama ini orang, atau dekat sekali Kak sama ini, kayak misal dekat sekali kan sama Maceku, tetap ada hal-hal yang memang sebaiknya aku simpan sendiri. Mungkin yang kayak lebih ke kayak aib atau kesalahanku di masa lalu, atau kayak memang sesuatu yang sebaiknya aku simpan sendiri. Dan kayak enggak perlu jadi memang kebagikan ke orang lain. Jadi kayak ada juga hal-hal seperti itu yang sedekat apapun Kak sama orang, sedekat apapun Kak sama Maceku, sama kakakku, sama ayahku, tetapi juga enggak aku bagikan sama mereka gitu. Okay, Kak.
Jadi apakah Kak Rizka itu mempertimbangkan perasaan atau pandangan mereka sebelum memang membagikan konten? Kalau mempertimbangkan perasaan sama tanggapan enggak sih kayak dan kalau dari main account ya kalau dari main account karena mereka itu kayak kakekku dan ayahku itu taunya yang di main account, jadi kayak di situ enggak terlalu memikirkan perasaannya mereka karena memang konten yang kubagikan itu yang normal aja. Kalau yang di main account itu jika kalian di second account itu pun enggak kupikirkan karena mendak lihat mereka. Kalau teman-teman tak kayak kan biasa ada postingan-postingan yang mungkin tidak bisa diterima sama orang. Tapi apakah Kak Rizka itu seorang yang mempertimbangkan perasaannya orang lain dalam memposting sesuatu atau tidak? Kalau di second account itu biasanya tetap juga pertimbangan sih, misal kayak terlalu alay ini video untuk nalihat ke semua orang, jadi kayak aku sama sedih close friend saja, jadi meskipun alay kak sedikit jangan tahu bilang alay kak ya. Jadi masih ada kayak batasan-batasannya, jadi tiap kayak semakin mengecil lagi tempatnya orang yang bisa lihat ke ekspresi tak itu ya, konten tak itu. Iya betul. Oke Kak Rizka, karena semua pertanyaan sudah selesai, saya ucapkan terima kasih banyak Kak atas waktu yang telah diluangkan pada wawancara kali ini. Namun sebelumnya saya ingin konfirmasi kembali, mungkin bakal ada sesi kedua atau sesi selanjutnya untuk wawancara kali ini. Jadi saya ingin menanyakan kesediaannya Kak Rizka untuk diwawancara selanjutnya. Apakah Kak Rizka bakal bersedia? Bersedia. Oke, terima kasih atas kesediaannya Kak Rizka. Selanjutnya saya kembali ucapkan terima kasih. Kemudian saya mohon maaf juga apabila ada kesalahan kata. Saya tutup wawancara kali ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.